Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sahabat ngopi, ngobrol perkara ilmu. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari topik kita yang kemarin. Kemarin kita telah selesai membahas Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Maka dari itu, kali ini akan saya bahas Quran surat Al-Fatihah ayat 5 sampai dengan ayat ke-7-nya. Simak terus video ini, jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video yang lebih bermanfaat dari kami. Baiklah sahabat ngopi, Quran surat Al-Fatihah ayat kelima berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka maf'ul. Ini diawali dengan maf'ul, dengan objek. Lalu diulangi lagi maf'ulnya. Wa iyyaka. Iyyaka na'budu yang pertama maf'ulnya, yang kedua wa iyyaka nasta'in. Ini berarti sebuah perhatian, sebuah tujuan agar kita hanya beribadah kepada Allah, agar kita hanya bertakwa kepada Allah. Kita tidak boleh beribadah maupun bertakwa kepada selain Allah. Itu semua adalah syirik. Sahabat ngopi, ngobrol perkara ilmu, kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jika dipandang dalam sudut pandang tauhid terbagi menjadi dua. Yang pertama, iyyaka na'budu itu termasuk dalam tauhid uluhiyah. Yang kedua, iyyaka nasta'in itu termasuk dalam tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu tauhid uluhiyah, maknanya hanya Allah lah yang kita esakan, hanya Allah lah yang kita takuti. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in ini tauhid rububiyah. Maknanya kita tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Allah memerintahkan kepada hambanya agar rela beribadah, mengikhlaskan ibadahnya dan meminta tolong hanya kepada Dia semata. Inilah dasar tujuan hidup manusia yang sebenarnya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin wal ins dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah lah kami menyembah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah ya Allah kami memohon pertolongan. Selanjutnya ayat ke-6 surat Al-Fatihah ini berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Setelah tadi kita memuji Allah, ayat kedua surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengatakan hanya kepada Allah lah, hanya kepada Allah ya Allah kami menyembah, iyyaka na'budu, dan kita telah mengatakan juga hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, wa iyyaka nasta'in, maka hendaklah kita berdoa. Ini sesuatu yang adab, ini adalah adab. Ketika kita berdoa, kita memuji dulu Rabb kita. Kita mengatakan dulu bahwa kita ini butuh Dia. Kita ini adalah makhluk yang hina, makhluk yang kurang, makhluk yang lemah. Setelah itu baru kita meminta. Seperti doanya Nabi Yunus ketika dia di dalam perut ikan, dia berdoa, la ilaha illa anta. Tidak ada Rabb, tidak ada ilah ya Allah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang berhak diibadahi. Subhanaka, Engkau maha suci. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Setelah kita selesai memuji Allah, kita mengagungkan Allah, kita mengatakan diri kita rendah, kita termasuk orang yang zalim, baru kita berdoa. Inilah sebenarnya adab doa yang paling benar yang diajarkan oleh surat Al-Fatihah ini. Selain itu, makna ihdinas siratal mustaqim juga bisa diartikan hidayah. Asal katanya adalah huda, petunjuk, bisa diartikan hidayah.
ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah biar kami bisa menempuh jalan yang lurus ini. Kenapa kita harus berdoa meminta hidayah? Karena Allah telah menciptakan dua jalan. Wa hadainahun najdain. Ada dua jalan yang Allah ciptakan. Apa itu? Fa'alhamaha fujuraha. Ada jalan yang menuju kesesatan, wa taqwaha. Ada jalan menuju kebaikan. Makna hidayah di sini diartikan sebagai bimbingan. Bisa juga diartikan sebagai taufik. Kita meminta kepada Allah, bimbinglah kami ya Allah agar kami selalu istiqomah dalam jalan yang lurus ini. Apa jalan yang lurus itu? Adalah Islam, dinul Islam. Inilah agama yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dilanjutkan lagi dalam ayat ke-7 surat Al-Fatihah ini, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa yang Allah beri nikmat? Jalan mana sebenarnya yang Allah beri nikmat? Allah memberi nikmat itu adalah yang pertama minan nabiin, jalannya para nabi, wasidikin, jalannya orang-orang sidik, orang-orang yang benar, wasyuhada, jalannya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wassalihin, jalannya orang-orang yang soleh, wa husna ulaika rafiqa. Itulah sebenarnya jalan yang paling baik. Selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka ya Allah yang Engkau murkai. Siapa jalan yang dimurkai oleh Allah? Jalan yang dimurkai oleh Allah yakni orang-orang yang telah datang kebenaran, yang telah datang kebenaran kepadanya, yang Islam telah datang, Nabi telah diutus, yang hak telah nyata, tapi mereka menolak. Inilah jalan yang Allah murkai. Mereka lah orang-orang yang Allah murkai. Diberikan pelajaran, mereka menolak. Diajarkan Islam, mereka menolak. Inilah jalan yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat? Ya, orang yang sesat ini adalah orang yang tidak tahu jalan. Orang yang tidak tahu jalan pasti dia akan tersesat. Pepatah lama mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Makna sesat di sini adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang tidak memiliki ilmu dia akan tersesat selama-lamanya. Nah, waladhdallin sini adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan dia terus berada dalam kesesatan. Mereka tidak belajar ilmunya, terus berada dalam kesesatan. Sebuah hadis juga menjelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal beribadah bi ghairi ilmin, dia tidak memiliki ilmu, a'maluhu, amal ibadahnya itu mardudatun, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak diterima. Inilah makna waladhdallin, orang-orang yang sesat. Yang sesat itu adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Makanya kita dianjurkan oleh Allah, oleh Islam agar selalu mencari ilmu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Orang yang paling benar adalah orang yang alladzina utul ilma, orang yang berilmu. Dalam ayat lain juga dijelaskan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dalil lain juga menjelaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan mengajarkan fiddin. Din sini adalah ilmu pengetahuan agama. Din itu diartikan Islam, seperti dijelaskan dalam ayat lain, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Nah, sahabat Mapi, inilah tafsir Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Selanjutnya, ketika sholat kita selesai mengucapkan waladhdallin, kita disunahkan membaca amin. Di sini banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menerangkan kata ini. Yang pertama, Abu Hurairah pernah menerangkan, kata Abu Hurairah, ketika kami sedang sholat berjamaah, Rasul pada waktu itu menjadi imam. Ketika beliau selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian beliau mengeraskan suaranya mengucapkan amin. Kata amin yang diucapkan Rasul ini terdengar oleh saf pertama sholat pada waktu itu. Makanya semua sahabat, kebanyakan sahabat memakai kata amin, mengeraskan suara ketika mereka sholat. Inilah hukum mengatakan amin pada waktu sholat, yaitu sunnah. Demikianlah sahabat Ngopi pembahasan kita tentang tafsir Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 7.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa men-share video ini dan like, komen, serta subscribe agar channel ini lebih berkembang. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan milik saya pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.